Nama Monica Yolanda Silitonga, NIM 71 2019 235, Fakultas Teologi. Judul proposal saya dalam penelitian ini yaitu hubungan Umpasa Batak tentang Boras Sipirnitondi dalam bahasa Indonesia dengan teologi. Masuk dalam abstrak, Umpasa Batak digunakan saat upacara adat Batak tertentu berlangsung yang diucapkan penetua-penetua adat setempat kepada orang atau sekelompok orang yang akan mendapatkan berkat melalui pesan dan juga harapan penetua adat. Umpasa Batak yang ada salah satunya ialah berbunyi Pirmaton Dim. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah dengan maksud agar setiap pembaca mengetahui makna dari Umpasa Batak tersebut. Karena kita saat ini, remaja dan muda-mudi, banyak yang menyalahartikan pesan dan harapan yang disampaikan orang Batak terdahulu kepada kita saat ini. Pendahuluan. Dalam hal ini, penulis mengambil umpasa ini karena mengandung arti dan harapan terkait dengan perlindungan Tuhan seperti yang diharapkan dalam permohonan ini. Umpasa Batak ini juga termasuk ke dalam jenis sastra di dalam adat Batak. Umpasa Pirmaton Dim adalah upacara adat Batak yang dibarengi dengan pelaksanaan meletakkan beras di atas kepala orang. Berkat tersebut didukung dengan harapan yang terkandung dalam Umpasa Batak tersebut. Penulis pada saat ini meneliti tentang adat budaya Batak dalam upacara perkawinan. Yang penulis amati di sana perkataan yang diucapkan dan yang menariknya adalah beras yang diletakkan di kepala penerima sebanyak 3 kali, kemudian dilemparkan ke atas dengan mengatakan Horas sebanyak 3 kali pengucapan. Horas merupakan salam yang merupakan ungkapan rasa gembira dan syukur atas harapan keselamatan dan berkat yang daripada Tuhan. Penulis ingin membahas tentang Boras Sipirnitondi, umpasnya dalam hubungannya dengan bahasa dan juga ilmu agama. Dasar teori. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Salah satu budaya orang Batak adalah berumpasa. Umpasa merupakan sastra bagi kalangan orang Batak dalam ruang kegiatan pesta adat yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang disebutkan. Itulah yang merupakan pesan nenek moyang orang Batak. Umpasa selalu diakhiri dengan kata imatutu yang merupakan sahutan untuk umpasa, mengaminkan umpasa tersebut. Umpasa Pirmaton Dim, adat orang Batak dalam berumpasa selalu membuat tolak ukur kehidupannya sesuai dengan keinginan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Di dalam umpasa terdapat harapan pesan agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan berharap memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Metode penelitian. Data-data yang diperoleh penulis adalah dengan cara mewawancarai penetua-penetua melalui media online dan juga kegiatan literatur dengan membaca buku yang ada kaitannya dengan budaya Batak, bahasa, dan juga agama. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dua percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, baik budi, menunjukkan bahasa, budi bahasa atau perangai, serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam berbahasa kita memerlukan budaya agar pengucapan kita dalam berbahasa tidak salah dan tepat adanya. Budaya mengambil peran penting dalam menunjukkan bahasa yang akan diucapkan dilihat dari berbagai aspek terhadap lawan bicara kita. Dalam budaya, tidak terlepas kaitannya dengan adat yang berlaku.
Menurut Wikipedia, Umpasa Batak Toba ini merupakan karya sastra dalam bentuk syair atau puisi yang berisi pernyataan restu, nasihat, dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat Batak Toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu, atau berbagai acara lainnya. Serta kadangkala umpasa ini juga menyambut tamu atau diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Umpasa merupakan salah satu ragam sastra lisan yang dimiliki masyarakat Batak Toba. Sebagai ragam sastra lisan, umpasa awalnya berkembang di masyarakat tradisional. Kata umpasa mungkin banyak masyarakat yang belum pernah mendengarnya, khususnya masyarakat yang bukan suku Batak. Umpasa hampir sama dengan pantun, yaitu pantun Melayu. Dilihat dari segi bentuk, ada umpasa yang memiliki pola persajakan yang sama dengan pantun Melayu, yaitu pola persajakan AB-AB. Namun tidak semua umpasa menggunakan pola persajakan tersebut. Ada umpasa yang memiliki pola persajakan yang sama dengan syair, yaitu berpola bersajak A-A-A-A. Sebagai sastra lisan, umpasa digolongkan ke dalam bentuk puisi lama karena umpasa berbait, bersajak, berirama, dan terdiri dari 2 baris sebait dan 4 baris sebait. Jika 2 baris sebait, baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Jika 4 baris sebait, baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pelestarian umpasa ini juga sebagai bukti bahwa masyarakat Batak Toba masih menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang atau leluhur. Sampai saat ini, umpasa masih tetap digunakan di setiap upacara adat masyarakat Batak Toba. Upacara adat lebih bermakna apabila umpasa dituturkan karena umpasa tersebut adalah sebagai berkat bagi orang yang menerimanya. Salah satu budaya Batak adalah boras sipirni tondi. Dalam melakukan upacara tersebut, penetua meletakkan beras ke atas kepala penerima sebanyak 3 kali dengan mengatakan pirma tondim, kemudian ditutup dengan kata horas dengan melemparkan beras ke atas sebanyak 3 kali. Beras merupakan makanan kita yang pokok, dan beras juga menunjukkan awal kehidupan. Maksudnya manusia dapat mempertahankan kehidupannya dengan adanya beras. Manusia tidak dapat hidup apabila tidak mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras. Dan bentuk beras yang keras dan kokoh menunjukkan kalau kehidupan kita ini harus diawali dengan menguatkan atau memperkokoh jiwa. Selain itu, perlu diingatkan bahwa dalam kebiasaan kita, beras sudah jatuh di atas kepala, jangan dikibaskan menggunakan tangan dan mempertahankan terus keberadaan beras itu di rambut sampai jatuh sendiri. Tradisi boras sipirni tondi ini harus ditaburkan atau ditaruh di atas kepala sebagai arti kepala merupakan bagian tubuh manusia yang paling atas dan kepala merupakan bagian tubuh yang di dalamnya terdapat organ tubuh yaitu otak. Otak yang bertugas memerintah organ tubuh lainnya. Dengan kata lain, kepala merupakan kunci dari seluruh badan. Selain itu, kenapa harus ditaburkan atau ditaruhkan di atas kepala? Karena kepalalah tempat yang paling pantas untuk mendapatkan berkat. Yang melakukan tradisi boras sipirni tondi ini tidak sembarangan orang, karena yang berhak melakukan tradisi boras sipirni tondi ini adalah orang yang paling dihormati, khususnya hula-hula, di mana hula-hula dapat memberikan berkat kepada penerima atau pihak boru. Selain itu, umur tidak menjadi permasalahan. Hula-hula adalah orang yang sangat dihormati dan mempunyai peran yang paling besar dalam berbagai acara. Contoh, baik perkawinan, kematian, pembaptisan anak, syukuran, dan lain-lain.
Oleh karena itu, tradisi ini tidak sembarangan orang yang boleh memberikan sipir nitondi. Pada saat yang bersamaan, hula-hula mengucapkan firma tondim kepada penerima dengan harapan agar roh dan jiwa penerima dapat teguh dan kokoh di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi permasalahan dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi permasalahan dalam mengartikan arti dari firma tondim, di mana arti kata pir sendiri adalah keras dan tondi adalah roh atau jiwa, dan diartikan dewasa kini dengan arti keraslah jiwamu, tidak dapat diatur. Padahal makna dari umpasa firma tondim adalah harapan dan pesan penetua-penetua adat kepada penerima agar diberkati dan rohnya teguh dalam Tuhan, agar tidak ada kebimbangan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, mempercayai bahwa penerima selalu dan dipimpin dalam Tuhan. Penutup. Umpasa merupakan salah satu unsur budaya Batak Toba yang masih eksis hingga sekarang. Umpasa Batak Toba sebagai rangkaian kata-kata doa yang diikuti kata tujuan kalimat yang bermaksud untuk menasihati, memberkati, atau mengarahkan, atau membimbing seseorang, atau bahkan meminta doa dalam upacara adat. Dalam menjalani kehidupan, dibutuhkan roh yang teguh sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan diri kita dalam menjalani kehidupan. Dalam menghadapi masalah dibutuhkan roh dan jiwa atau iman yang teguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita dan bagaimanapun kondisi situasi yang kita alami, kita tidak perlu khawatir karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Kita masuk pada saran. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, maka beberapa saran yang perlu mengenai umpasa Batak ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya para penetua adat harus memberikan pengertian mengenai umpasa Batak ini sehingga ketika digunakan dalam upacara adat tidak terjadi kesalahpahaman memahami apa yang dimaksud dan apa tujuannya, sehingga kesannya tidak asal-asalan, dan alangkah baiknya jika dipelajari kembali agar tidak melecehkan budaya adat Batak. Yang kedua, sebagai generasi muda Batak sebaiknya perlu memahami budaya Batak dan mempelajari khususnya umpasa, karena merekalah nantinya yang jadi pemimpin adat Batak. Jangan malu belajar bahasa Batak karena umpasa juga merupakan salah satu kekayaan budaya. Demikianlah presentasi atau penjelasan saya dari hubungan umpasa Batak tentang boras sipir nitondi dalam bahasa Indonesia dengan teologi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.